Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Majlis Ilmu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, ada pertanyaan, boleh nggak sih orang Islam itu kaya? Boleh nggak sih orang Islam itu memiliki ambisi, memiliki peningkatan karir yang tinggi, bisnis yang sukses, memiliki jabatan, atau apakah semua itu bikin kita jauh dari akhirat? Ikhwati fillah, Islam tidak pernah melarang umatnya untuk menjadi kaya. Tapi yang dilarang adalah ketika kekayaan tersebut menjadikannya lalai. Banyak sahabat Nabi menjadi teladan bagi kita. Di antara mereka banyak sekali yang memiliki kekayaan, tetapi kekayaannya berada di genggaman mereka, tidak berada di hati mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat. Tetapi jangan lupakan bagianmu dari dunia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah mengajarkan keseimbangan kepada kita, bukan berarti menyamaratakan antara akhirat dengan dunia. Dikatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang telah menjadi bagianmu dari akhirat dan jangan lupakan bagian duniamu. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menjadikan dunia ini sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian, itu bekal untuk akhirat. Sebagaimana dijadikan perumpamaan bahwasannya dunia ini ibarat kendaraan yang kita gunakan untuk menuju akhirat. Seandainya kendaraan ini yang mengendalikan kita, tentu kita yang akan celaka. Maka dunia sebagai sarana, hendaknya kita yang mengendalikan. Jangan kita yang dikendalikan oleh dunia. Nabi kita Muhammad SAW juga pernah mengatakan, "Ni'mal malus salih fi rajulin salih." Sebaik-baiknya harta adalah harta yang berada di tangan orang yang baik. Artinya harta ini bisa digunakan untuk kebaikan, bisa pula menjadi penyebab datangnya keburukan. Maka kita kaum muslimin bagaimana menjadikan harta ini sebagai penyambung keberkahan. Masalahnya bukan ada pada ambisi, tapi pada orientasi. Ketika kita bekerja keras, kemudian hanya untuk mencapai gengsi, prestasi-prestasi duniawi, jabatan-jabatan yang mungkin selama ini kita anggap penting, bukan sebagai orientasi menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ini yang berbahaya. Tapi ketika dunia itu kita jadikan sebagai wasilah yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, maka itu akan menjadi ibadah dan mendatangkan pahala. Ramadan melatih kita untuk menata ulang prioritas kita. Siang hari kita tetap bekerja, tetapi dalam bekerja kita niatkan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ambisi dunia itu boleh, bahkan perlu agar umat Islam tidak tertinggal daripada umat-umat yang lainnya. Tapi jangan sampai ambisi dunia lebih tinggi daripada ambisi akhirat. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia obsesi terbesar kita daripada akhirat. Ikhwati fillah, dunia ini sementara. Akhirat itu selamanya. Dunia ini sedikit. Yang sedikit ini dimakan oleh manusia dari semenjak Nabi Adam sampai sekarang. Dimakan oleh binatang, belum lagi terkena bencana dan lain-lain. Dari yang sedikit tersisa sedikit, dan yang sedikit ini sampai ke kita tentu sedikit lagi. Maka yang sedikit ini perlu kita syukuri, kita jadikan wasilah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya yang sedikit ini pun lepas dari genggaman kita,
kita tetap tidak perlu sedih. Karena ini memang sesuatu yang sedikit. Sedikit dari harta bisa berakibat besar di akhirat. Ingatlah bahwasanya dunia itu halalnya hisab, haramnya azab. Maka perhatikan bagaimana kita mencari, mendapatkan, dan menggunakan dunia ini semata-mata untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita coba kita sisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk akhirat. Kita bisa mulai dengan sedekah harian kepada orang terdekat kita, kepada keluarga kita, anak kita, orang tua kita, tetangga, saudara, kepada orang yang membutuhkan, atau bisa juga untuk sosial, seperti fasilitas umum, fasilitas ibadah, dan lain-lain. Mari jadikan penghasilan bukan hanya untuk kehidupan kita di dunia ini, tapi juga untuk kehidupan setelah hidup ini, yaitu kehidupan yang sebenar-benarnya. Kaya boleh, sukses tentu boleh, ambisi juga boleh, tapi jangan lupa akhirat tetap nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.